Ada momen dalam hidup di mana alam semesta berhenti berbisik dan mulai berbicara dengan suara yang tak bisa diabaikan. Saat ketika bisikan intuisi berubah menjadi guntur kebenaran. Ketika semua yang tersembunyi mulai terangkat, dan setiap gerak diam-diam yang pernah mereka lakukan dalam bayangan kini terpapar dalam sorotan terang. Inilah masa di mana kamu tidak lagi berdiri sebagai korban, tapi sebagai saksi atas jatuhnya mereka yang selama ini berpura-pura menjadi sahabatmu. Mereka yang dengan dua wajahnya tersenyum manis di hadapanmu, namun menyusun siasat di belakang punggungmu. Mereka kira kamu tidak tahu. Mereka yakin kamu akan terus diam. Tapi mereka lupa. Kamu adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan, bahkan oleh gelap paling pekat sekalipun. Mereka panik, kamu naik. Mereka membentuk kelompok, kamu membentuk kekuatan. Mereka menyusun rencana, kamu dituntun oleh takdir. Kini, panggung telah berubah. Dan kamu bukan lagi karakter diam dalam cerita mereka. Kamu adalah pemeran utama dalam kisah kebangkitanmu sendiri. Maka dengarkan dengan saksama, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan jiwamu. Karena ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah panggilan dari semesta. Dan jika kamu merasakan getarannya dalam dadamu, maka kamu tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah pengingat bahwa kamu tidak dilahirkan untuk diam. Kamu tidak diciptakan untuk disingkirkan. Kamu hadir untuk mengungkap, untuk melangkah, dan untuk memotong serta membalikkan permainan dari para badut bermuka dua ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, berikan dukunganmu sekarang juga. Tekan tombol like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77. Itu adalah sinyal kuat yang kamu kirim ke semesta, bahwa kamu siap. Siap untuk bangkit. Siap untuk menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Dan siap menjadi versi paling kuat dari dirimu sendiri. Karena ingat, tidak ada kekuatan gelap yang bisa menjatuhkan seseorang yang telah bangkit dengan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Kamu bukan hanya penyintas. Kamu adalah jawaban dari pertanyaan mereka yang pernah meremehkanmu. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Mereka panik, kamu naik. Dengarkan baik-baik, ini bukan sekadar rumor yang berbisik di lorong-lorong gelap. Ini adalah gelombang kepanikan yang nyata, yang kini mengguncang barisan mereka. Barisan orang-orang bermuka dua, yang selama ini memainkan peran sebagai teman, namun menyimpan pisau di balik punggungnya. Telepon mereka kini panas membara, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan. Suara mereka bergetar saat menghubungi satu demi satu dalam rapat rahasia yang hanya membahas satu hal. Kamu. Jari-jari mereka gemetar saat mengetik pesan-pesan darurat. Suara mereka retak saat mencoba menyusun strategi baru. Mereka sedang kacau. Benar-benar kacau. Karena mereka mulai sadar bahwa kamu bukanlah sosok lemah yang mereka kira. Bahwa setiap langkahmu ternyata dipenuhi oleh kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Bahwa kamu sedang naik, melampaui semua rencana jahat mereka. Mereka berkumpul, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk menyelamatkan puing-puing rencana yang kini hancur berantakan. Grup pesan mereka, yang dulunya dipenuhi cemoohan dan fitnah, kini hanya berisi kebingungan. Panggilan video yang dulu penuh tawa sinis, kini berganti menjadi wajah-wajah pucat, penuh kecemasan. Mereka tak lagi membahas apa yang harus dilakukan terhadapmu. Kini, mereka hanya ingin tahu, apakah semuanya sudah terlambat? Tidak terlambat. Sementara itu, kamu tetap berdiri dalam diam yang anggun. Tanpa membalas hinaan dengan hinaan. Karena kamu tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan yang keras. Kebenaran hanya perlu waktu, dan waktumu sudah tiba. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa kamu bukanlah orang biasa. Keheninganmu menggetarkan. Langkahmu mengguncang dimensi. Dan meski kamu tidak banyak bicara, semesta selalu bicara atas namamu. Mereka mengira kamu akan jatuh saat mereka memutus satu persatu dukungan di sekelilingmu. Mereka tidak tahu bahwa kamu tidak ditopang oleh tangan manusia semata. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang menopangmu. Kekuatan tak terlihat yang selalu berpihak pada yang tulus, yang sabar, yang tak pernah berhenti melangkah meski tertatih. Dan kini mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu tidak runtuh.
kamu justru tumbuh. Kamu tidak tenggelam, kamu malah terbang. Mereka yang dulu duduk santai sambil menertawakan perjuanganmu, kini berlarian tanpa arah seperti kapal yang kehilangan kompas. Kamu adalah badai yang datang tanpa peringatan, bukan untuk membalas, tapi untuk mengubah arah angin. Aingshin, jangan ragu lagi. Jangan ragu atas siapa dirimu. Jangan ragu atas kekuatan yang selama ini kamu simpan dalam diam. Karena saat mereka panik, kamu sedang naik. Saat mereka berkumpul dalam ketakutan, kamu berdiri dalam kepastian. Langit memperhatikan, semesta mendengarkan, dan dunia akan segera menyaksikan. Lanjutkan perjalanan ini, karena ini baru permulaan, dan kamu belum menunjukkan semua yang kamu miliki. Bagian 2. Topeng mereka. Terlepas, kebenaran muncul. Mereka datang dengan senyum yang manis, kata-kata yang lembut, dan sikap seolah penuh kasih. Mereka menawarkan tangan seolah untuk membantu, padahal di balik punggung tersembunyi niat menusuk tanpa peringatan. Mereka memperkenalkan diri sebagai sahabat, sebagai penolong, sebagai bagian dari perjalananmu. Tapi semua itu hanya sandiwara. Peran yang mereka mainkan ditulis oleh ego dan dibimbing oleh kecemburuan. Dan kini, layar telah terbuka. Panggung telah terang. Topeng-topeng mereka mulai meleleh oleh cahaya kebenaran. Tak ada lagi bayangan untuk bersembunyi. Tak ada lagi keraguan tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka yang pernah bicara tentang kesetiaan, ternyata hanya menghafal naskah untuk mendapatkan akses ke dalam hidupmu. Mereka belajar cara bicaramu. Mereka meniru gaya langkahmu. Mereka menyerap caramu mencintai dan menolong, bukan untuk belajar, tetapi untuk mengelabui. Mereka ingin terlihat seperti kamu agar dipercaya, agar diizinkan masuk, agar mereka bisa duduk di kursi paling dekat dengan pusat kekuatanmu. Mereka tidak pernah benar-benar ingin bertumbuh bersamamu. Yang mereka incar adalah akses. Akses ke energi yang kamu bawa. Akses ke lingkaran yang kamu jaga. Akses ke keberuntungan yang selalu menyertaimu. Mereka ingin ikut bercahaya, bukan karena mereka punya cahaya, tapi karena mereka tak sanggup menciptakannya sendiri. Mereka berpura-pura mengerti perjuanganmu. Mereka berpura-pura peduli pada lukamu. Tapi setiap empati yang mereka tunjukkan hanyalah bagian dari pertunjukan. Setiap pelukan yang mereka berikan hanyalah tali licin yang siap dicekikkan saat kamu lengah. Namun kini, pertunjukan itu usai. Dan penonton yang tadinya percaya pun mulai curiga. Kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan di balik riasan palsu. Kebusukan tidak bisa terus tertutupi oleh aroma parfum manipulasi. Yang palsu akan selalu terbongkar, karena cahaya selalu mencari celah untuk masuk. Dan ketika cahaya datang, topeng tak bisa bertahan. Inilah waktunya kamu berdiri dengan kepala tegak dan berkata dalam hati, "Aku tahu siapa yang tulus. Aku tahu siapa yang hanya aktor dalam naskahku." Dan kamu tidak perlu marah, tidak perlu membalas. Karena apa yang kini terjadi adalah hukum alam yang bekerja dalam diam. Menyingkirkan mereka yang tak layak, dan menyisakan hanya yang benar-benar sejati. Kamu bukanlah korban dari kebohongan mereka. Kamu adalah saksi dari bagaimana kebenaran membongkar kebusukan dengan elegan. Kamu tidak perlu mengumumkan siapa mereka sebenarnya. Biarkan mereka terbongkar oleh diri mereka sendiri, oleh kebohongan yang tak lagi bisa mereka jaga, oleh topeng yang tak lagi bisa mereka pasang. Dan kamu tetaplah berjalan, tetap menjadi terang, tetap menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena dalam dunia yang penuh pura-pura, keaslian adalah kekuatan paling langka. Dan kamu adalah kekuatan itu sendiri. Sebuah kebenaran yang tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya. Mereka pernah berdiri di dekatmu, tapi bukan karena mereka layak. Hanya karena kamu terlalu baik untuk mencurigai. Namun kebaikanmu bukan kelemahan. Kebaikanmu adalah alasan mengapa semesta kini berdiri di pihakmu, membuka semua tirai, menjatuhkan semua topeng, dan berkata, "Lihatlah, inilah siapa mereka sebenarnya." Kamu tidak kehilangan apapun. Justru, kamu dibersihkan. Dan dari sini, jalanmu akan lebih terang.
tanpa bayangan mereka yang dulu berdiri di sisimu hanya untuk merusakmu dari dalam. Bagian 3. Rencana mereka tak lagi rahasia. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa mereka bisa sedekat ini padaku, lalu tiba-tiba menjadi duri dalam daging? Tapi kini jawaban itu terungkap dengan gamblang. Karena sejak awal, semua ini sudah dirancang. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang tiba-tiba. Keberadaan mereka di sekitarmu bukan hasil dari pertemuan tak disengaja, melainkan bagian dari strategi yang telah disusun rapat-rapat. Mereka datang bukan dengan niat tulus, melainkan dengan perhitungan tajam. Mereka memperhatikan gerak-gerikmu seperti predator yang mengintai mangsa. Mereka tahu kapan kamu tidur, bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri saat dunia terasa sunyi, di mana kamu merasa paling aman, dan kepada siapa kamu membuka hatimu. Apa yang bagi orang lain terlihat seperti perhatian, bagi mereka adalah penelitian. Setiap kebiasaanmu menjadi catatan, setiap kelemahanmu menjadi sasaran. Mereka menempatkan diri di bawah cahaya keberhasilanmu, bukan untuk menyerap inspirasi, tetapi untuk menyerap kepercayaan. Supaya saat waktunya tiba, mereka bisa masuk ke inti pertahananmu, menyalakan api dari dalam, dan pergi sebelum kamu sempat menyadari siapa yang memegang koreknya. Mereka ingin mengakses sistem spiritualmu. Mereka ingin tahu bagaimana kamu tetap kuat saat semua orang menyerah. Mereka mengincar mesin yang menggerakkan jiwamu, mencoba membongkar baut-bautnya, menelusuri bagaimana kamu bisa tetap bernapas di tengah badai. Tapi mereka lupa satu hal. Kekuatan yang kamu miliki bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Dan kekuatan itu tak bisa dibajak. Apa yang mereka lakukan bukan hanya sabotase. Itu adalah pengkhianatan terhadap kebaikan yang pernah kamu berikan. Mereka menari di sekitar pusat kehidupanmu, pura-pura membantu, padahal sedang mengendurkan setiap mur dan baut yang menopang perjalananmu. Mereka berharap, saat kamu melaju kencang di jalan takdirmu, kamu akan roboh karena ulah mereka yang bermain dari balik layar. Tapi yang mereka tidak tahu, kamu dijaga. Kamu tidak sendiri. Dan kebaikan yang pernah kamu tanam tak pernah mati. Ia tumbuh menjadi pagar-pagar tak terlihat yang melindungi jiwamu dari keruntuhan total. Kini, kamu melihat semuanya dengan jelas. Bahwa selama ini, mereka bukan bagian dari timmu. Mereka adalah penyusup. Dan lebih dari itu, kamu juga mulai sadar bahwa kamu tidak perlu menyesal telah membiarkan mereka masuk. Karena setiap luka yang mereka buat telah menjadi pintu masuk bagi kebijaksanaan. Setiap pengkhianatan yang mereka lakukan telah menjadi pembuka jalan bagi kesadaran yang lebih tinggi. Kamu tidak hancur. Kamu justru dibentuk. Kamu tidak kalah. Kamu justru dilatih. Apa yang mereka kira akan menjadi akhir bagimu, ternyata menjadi titik awal dari kebangkitan yang lebih megah. Dan hari ini, kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa?" Karena kamu sudah tahu, rencana mereka mungkin rapi, tapi semesta lebih cerdas. Dan sekarang, giliran kamu melangkah. Tanpa beban. Karena beban itu sudah dilepaskan bersamaan dengan topeng mereka yang runtuh dan rencana mereka yang gagal. Berjalanlah dengan tenang. Karena kamu tidak lagi dikelilingi oleh penyamar. Kamu kini dikelilingi oleh kebenaran. Dan dari sinilah, kamu akan melesat. Lebih cepat dari sebelumnya. Bagian 4. Serangan spiritual yang gagal total. Ada hal-hal yang tak terlihat mata, tapi terasa berat di dada. Ada luka-luka yang tak berdarah, namun mengoyak jiwa. Begitulah cara mereka menyerangmu, bukan hanya lewat kata atau tindakan, tapi lewat energi. Lewat niat jahat yang dikirimkan diam-diam. Lewat getaran negatif yang dilemparkan dari kejauhan. Mereka tidak hanya mengincar tubuhmu, tapi juga cahaya batinmu. Mereka ingin memutus hubunganmu dengan sumber kekuatanmu. Mereka ingin mengganggu jalur tenangmu, mengacaukan frekuensi jiwamu. Mereka tahu bahwa selama kamu terhubung dengan kekuatan dari dalam, kamu akan selalu bangkit. Dan itu membuat mereka gelisah. Itu membuat mereka takut. Maka mereka mencoba segala cara. Mengacaukan konsentrasimu. Menyisipkan keraguan di sela-sela doamu. Mengganggu saat kamu bermeditasi.
menghadirkan gangguan tiba-tiba ketika kamu mencoba menyatu dengan dirimu sendiri. Dan jika kamu merasa ada hari-hari di mana kamu tiba-tiba cemas tanpa alasan, marah tanpa sebab, letih tanpa kegiatan, itulah hasil dari ulah mereka. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, semakin mereka mencoba mengganggu kedamaianmu, semakin kamu belajar melindunginya. Semakin mereka mencoba menyesatkan arah hatimu, semakin kamu belajar mendengarkan suara sejati dari dalam dirimu. Semakin mereka melempar kabut ke sekelilingmu, semakin terang cahaya intuisi yang kamu pegang. Mereka pikir dengan mengganggu waktu-waktu sakralmu, mereka bisa melemahkan koneksimu. Tapi justru di saat itu, kamu menemukan kekuatan baru. Di tengah kekacauan yang mereka ciptakan, kamu belajar bagaimana tetap tenang. Di tengah guncangan, kamu belajar bagaimana tetap terhubung. Kamu menjadi lebih peka, lebih kuat, lebih tajam. Yang mereka coba rusak adalah benang halus yang menghubungkanmu pada kebijaksanaan tertinggi. Tapi benang itu tidak mudah putus, karena ia tak terbuat dari materi duniawi. Ia terjalin dari niat yang murni, dari kesabaran yang panjang, dari luka-luka yang kamu sembuhkan sendiri. Dan ikatan seperti itu tak bisa diputus oleh siasat picik atau energi jahat. Lebih dari itu, mereka bahkan mencoba merebut pesan-pesan ilahi yang diperuntukkan bagimu. Mereka mencoba meniru kata-katamu, menyamar sebagai pencari cahaya, mengutip lompatan-lompatan jiwamu, dan memakainya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka ingin mencuri naskah hidupmu dan memerankannya seolah itu milik mereka. Tapi tidak semua bisa dipalsukan. Getaran jiwa tidak bisa ditiru. Dan kebenaran, sekuat apapun ditutup, akan selalu menemukan jalan keluar. Sekarang kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang sabotase fisik. Ini adalah serangan spiritual. Tapi kamu juga tahu, mereka gagal. Gagal total. Karena yang tak bisa dihancurkan adalah cahaya yang lahir dari kejujuran. Dan kamu adalah cahaya itu. Mereka mencoba menutup jalurmu, tapi justru membuka gerbang baru. Mereka mencoba menjatuhkanmu, tapi kamu malah terbang lebih tinggi. Serangan mereka adalah percikan kecil yang tak mampu memadamkan nyala hatimu. Kamu bukan hanya bertahan, kamu berkembang. Kamu tidak hanya terlindungi, kamu diberdayakan. Dan kini, serangan itu kembali pada mereka. Karena semesta selalu adil. Energi yang mereka pancarkan kembali kepada sumbernya. Dan kamu tetap berdiri, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bercahaya daripada sebelumnya. Bagian 5. Karma bergerak tanpa ampun. Mereka pikir apa yang mereka lakukan akan hilang begitu saja di udara. Bahwa fitnah akan menguap, bahwa pengkhianatan akan lenyap, bahwa segala siasat kotor akan mengendap tanpa jejak. Mereka terlalu yakin bahwa dunia ini bisa mereka atur sesuai kehendak mereka. Bahwa kegelapan bisa terus menari tanpa pernah disorot cahaya. Tapi hari ini, bumi mulai berbicara. Langit mulai mengatur ulang. Dan karma mulai bergerak. Bukan karena kamu membalas, bukan karena kamu mengirim kutuk, tapi karena hukum kehidupan tak pernah tidur. Apa yang dilempar ke dunia akan kembali ke pengirimnya. Apa yang ditabur dengan niat jahat akan tumbuh menjadi duri di ladang mereka sendiri. Mereka menggali lubang untuk menjatuhkanmu, dan kini terpeleset ke dalamnya. Satu persatu, roda yang dulu mereka putar melawanmu mulai berbalik arah. Orang-orang yang dulu mereka yakinkan untuk menjauh darimu, kini mulai menjauh dari mereka. Jaringan yang mereka bangun untuk menghalangi langkahmu, kini mulai runtuh tanpa perlu kamu menyentuhnya. Dukungan yang mereka beli, kini menghilang tanpa peringatan. Bukan karena kamu melawan, tapi karena semesta mulai menyeimbangkan. Energi yang mereka curi darimu, waktu, perhatian, rasa percaya, tidak lenyap. Semesta mencatat. Dan saat waktunya tiba, semuanya dikembalikan padamu dengan bunga yang melampaui logika. Karena kebaikanmu bukan kelemahan, dan kelembutanmu bukan kelalaian. Itu adalah kekuatan diam yang diamati oleh kekuatan besar yang lebih tinggi dari semua rencana manusia. Kini, kamu menyaksikan perubahan itu.
Bukan dalam tawa balas dendam, tapi dalam ketenangan seorang yang tahu bahwa keadilan sejati tidak perlu diumumkan. Mereka yang dulu tertawa saat kamu jatuh, kini tertunduk dalam kesepian yang mereka ciptakan sendiri. Mereka kelelahan, bukan olehmu, tapi oleh bayangan yang terus mengejar mereka. Bayangan dari perbuatan mereka sendiri. Dan kamu tetap berdiri, bahkan lebih tinggi, bahkan lebih kuat, karena kamu tidak mengotori tanganmu untuk membalas. Kamu memilih jalan terang, dan terang itulah yang kini menjadi tameng dan pedangmu. Ingatlah ini, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk melihat keadilan bekerja. Cukup jaga hatimu tetap bersih. Cukup jaga langkahmu tetap teguh. Biarkan semesta yang membalas, dengan cara yang tak terduga, tak tertolak, dan tak terbantahkan. Jika hari ini kamu melihat tanda-tanda bahwa mereka mulai kehilangan apa yang dulu mereka banggakan, jangan bersorak. Tersenyumlah dalam diam. Bukan karena mereka menderita, tapi karena semesta tidak pernah gagal menjaga yang tulus. Kamu tidak perlu menuntut keadilan. Keadilan telah berjalan. Dan ia datang bukan dengan suara gaduh, tapi dengan langkah pasti. Mereka yang dulu menjatuhkanmu, kini harus berlutut bukan di hadapanmu, tapi di hadapan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Dan kamu, sang cahaya yang pernah mereka coba padamkan, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bagian 6. Kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Tak ada kebohongan yang bisa terus disembunyikan. Sebab waktu selalu bekerja sebagai matahari. Semakin lama sesuatu bersembunyi dalam gelap, semakin panas saat cahaya menyentuhnya. Dan kini, kebenaran itu telah menemukan jalannya. Kebenaran tidak lagi mengetuk pintu. Ia mendobrak masuk, menghempaskan semua tirai ilusi, dan menguak siapa sebenarnya yang selama ini bermain di belakang layar. Mereka yang dulu begitu lihai menciptakan citra, kini kesulitan mempertahankannya. Mereka yang terbiasa bersandiwara, kini kehilangan naskah. Mereka yang dulu mengatur panggung dan memasang lampu sorot ke arahmu untuk membuatmu tampak buruk, kini berada tepat di tengah sorotan yang tak bisa mereka padamkan. Ini bukan karma. Ini adalah kenyataan yang tak bisa ditutupi lagi. Rencana yang dulu mereka anggap sempurna mulai retak di titik-titik tak terduga. Kepalsuan mereka mulai dibicarakan oleh orang-orang yang dulu mereka kendalikan. Fakta-fakta kecil yang dulu tersembunyi mulai muncul dari mulut orang-orang yang tak lagi takut. Seperti tetes hujan yang jatuh satu persatu, perlahan tapi pasti membentuk banjir pengakuan. Tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Mereka tidak bisa lagi memalsukan ekspresi. Tidak bisa lagi bersikap seolah-olah peduli. Tidak bisa lagi meminjam wajah kebaikan untuk menutupi niat busuk. Dunia mulai menyaksikan transformasi besar. Dari aktor yang selama ini memerankan sahabat, menjadi tokoh antagonis yang akhirnya ditunjukkan oleh alur kehidupan. Dan kamu, yang dulu menjadi bahan gosip, kini menjadi saksi dari semua ini. Kamu menyaksikan bagaimana setiap kata yang mereka ucapkan untuk menjatuhkanmu, kini berbalik menjadi batu sandungan mereka sendiri. Kamu menyaksikan bagaimana mereka yang dulu berjalan dengan dada membusung penuh percaya diri palsu, kini membungkuk oleh beban kebohongan yang tak bisa lagi mereka pikul. Bukan karena kamu melawan dengan tangan, tapi karena kamu tetap berdiri dalam kebenaran. Kebenaran tidak perlu membuktikan dirinya dengan amarah. Ia cukup bersabar, karena waktulah yang akan berbicara. Dan kini, waktunya telah tiba. Citra mereka yang dulu dipoles begitu rapi, kini mulai runtuh di hadapan publik. Mereka tak bisa lagi menyangkal apa yang sudah jelas. Bahkan mereka sendiri mulai lelah memainkan peran yang tidak pernah mereka yakini sejak awal. Topeng itu berat, dan mereka kehabisan tenaga. Tapi kamu justru semakin ringan, karena kamu tidak lagi membawa beban fitnah, tidak lagi membawa luka diam-diam, tidak lagi menggendong pertanyaan, kenapa mereka tega? Karena jawabannya sudah jelas. Dan yang terpenting, semua orang kini bisa melihatnya sendiri. Inilah babak pembuktian tanpa harus membalas. Saatnya kamu melangkah lebih tinggi, karena bebanmu telah dilepas, dan kebenaran telah membersihkan jalanmu. Dan bagi mereka yang selama ini menonton dari kejauhan, kini mereka tahu siapa yang selama ini berdiri di sisi cahaya.
dan siapa yang berdiri dalam bayang-bayang kepura-puraan. Kamu tidak perlu menunjuk siapa yang salah. Hidup telah melakukannya untukmu, dan kamu tidak perlu membuktikan siapa kamu, karena sekarang semua mata mulai melihat kebenarannya sendiri. Kamu adalah bukti hidup bahwa kebaikan, ketulusan, dan kesabaran akan selalu menang pada akhirnya. Bagian 7. Kamu kini menjadi saksi, bukan lagi korban. Dulu, kamu berjalan dalam senyap, mengumpulkan serpihan hatimu yang berkali-kali dijatuhkan oleh mereka yang tak pernah benar-benar peduli. Dulu, kamu menahan tangis di ruang-ruang sepi, sembari memaksa senyum untuk tetap ada di wajahmu di hadapan dunia. Tapi kini, segalanya telah berubah. Kamu bukan lagi sasaran empuk dari fitnah dan pengkhianatan. Kamu bukan lagi korban dari permainan mereka yang menyamar sebagai teman. Sekarang, kamu menjadi saksi. Saksi dari sebuah pertunjukan besar yang disutradarai oleh semesta sendiri. Saksi dari kejatuhan mereka yang dulunya merasa tak tersentuh. Kamu duduk dalam diam, namun dunia bergerak mengelilingimu. Kamu tidak perlu menunjuk, tidak perlu berbicara, karena bukti telah berbicara sendiri. Yang selama ini menyakitimu, kini dihadapkan pada hasil dari perbuatannya sendiri. Kamu tidak membalas, tapi keadilan tetap berjalan. Kamu tidak membongkar, tapi kebenaran tetap terbuka. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Saat kamu memilih tidak mengotori tanganmu untuk membalas, semesta sendiri yang bergerak menjadi perisai dan pedangmu. Mereka yang menonton kejatuhanmu dengan senyuman dulu, kini hanya bisa menatap tanah saat kamu berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Kamu menjadi saksi, bukan hanya dari kehancuran mereka, tapi juga dari kebangkitanmu sendiri. Kamu menyaksikan dirimu berubah. Dari seseorang yang dulu diragukan, menjadi seseorang yang kini dihormati. Dari yang dipinggirkan, menjadi pusat perhatian. Dari yang disakiti, menjadi sumber kekuatan. Kamu adalah bukti nyata bahwa seseorang tidak perlu membalas untuk menang. Bahwa yang tulus tidak pernah kalah. Bahwa cahaya yang terus dijaga, seberapapun kecilnya, akhirnya akan bersinar paling terang saat malam mencapai titik tergelapnya. Kini, mereka melihatmu berdiri, lebih tenang, lebih dewasa, lebih bercahaya. Dan bukan hanya mereka, tapi dunia juga. Orang-orang yang dulu ragu padamu, kini mulai memahami bahwa mereka salah menilai. Mereka mulai melihat bahwa kamu bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Bukan hanya bangkit, tapi bersinar. Jalanmu kini terbuka lebih lebar. Beban yang dulu mengikatmu telah terlepas. Dan kamu, yang dulu diam-diam mendoakan kekuatan, kini menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Jadilah saksi yang penuh kedamaian. Jangan biarkan kemenanganmu ternoda oleh amarah. Biarkan mereka belajar dari kejatuhannya sendiri, sementara kamu melanjutkan perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu. Karena kamu bukan lagi cerita yang mereka kendalikan. Kamu adalah narator dari takdirmu sendiri. Dan setiap langkah ke depan adalah kemenangan. Sebuah pembuktian bahwa tidak ada kekuatan gelap yang bisa memadamkan cahaya seseorang yang terlahir untuk menerangi. Kini, semuanya telah terungkap. Topeng-topeng telah jatuh, tirai telah disibak, dan kebenaran berdiri tegak di hadapan semua mata. Apa yang dulu disembunyikan dalam bisik-bisik kelam kini terdengar lantang dalam gema keadilan. Dan kamu tetap di sini, utuh, meski pernah runtuh. Kuat, meski pernah dilukai. Bersinar, meski sempat dicoba dipadamkan. Perjalananmu bukan tanpa luka, tapi luka itulah yang membentuk lapisan jiwa yang lebih tangguh. Mereka yang berusaha menghancurkanmu tak pernah sadar bahwa setiap serangan mereka justru mengasah ketajaman batinmu. Setiap tipu daya mereka justru menguatkan fondasi langkahmu. Dan setiap kebohongan mereka kini menjadi sorotan terang yang menampilkan kebenaranmu kepada dunia. Kamu adalah cahaya yang mereka tak mampu redupkan. Kamu adalah ketenangan yang membuat mereka gelisah. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa tersakiti tanpa kehilangan kasihnya, bisa dijatuhkan tanpa kehilangan martabatnya, bisa difitnah tanpa kehilangan arah. Jangan pernah menyesal telah menjadi baik. Jangan pernah meragukan kekuatan hatimu yang memilih untuk tidak membalas.
Karena dalam dunia yang penuh kepura-puraan, keaslianmu adalah keberanian. Dan dalam semesta yang terus mencatat, ketulusanmu adalah senjata paling ampuh. Kamu telah memotong dan membalikkan permainan para badut bermuka dua itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan cahaya. Bukan dengan kebisingan, tapi dengan keteguhan. Dan kini, saat mereka tenggelam dalam kebusukan yang mereka ciptakan sendiri, kamu melangkah ke depan, lebih jernih, lebih bijak, lebih tak tergoyahkan. Jika hatimu merasa tertuju oleh setiap kata di sini, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Bangkitlah. Teruskan langkahmu. Dunia belum melihat semua cahaya yang kamu miliki. Dan sebelum kamu pergi, tekan like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77. Biarkan itu menjadi sinyal kuat bagi semesta bahwa kamu siap menerima seluruh cahaya, seluruh kebenaran, dan seluruh kekuatan yang telah lama menantimu. Kamu tidak pernah sendirian. Dan kamu tidak akan pernah kalah. Karena kamu, Pepti, adalah cahaya itu sendiri.